Hai teman-teman, back again with me. Kenalin, nama aku Tasya Damayanti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Biasa nih teman-teman, hari ini Asya mau sharing lagi sama kalian materi yang udah Asya pelajari. Jadi materinya ada kecepatan, ada percepatan, ada gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Kalian pasti bingung kan, apa sih itu semua? Yuk kita pelajari bareng-bareng di slide selanjutnya. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam suatu satuan waktu. Rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Keterangannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Biar lebih paham, kita coba kerjain soal yuk teman-teman. Di sini Asya udah ada contoh soal kecepatan nih. Yang pertama, Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dan waktu 2 jam di perjalanan. Seperti yang sudah kita ketahui di slide awal, untuk mencari kecepatan kita dapat menggunakan rumus V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Nah, kan dari soal yang kita baca udah diketahui tuh S-nya 25 km, T-nya sama dengan 2 jam. Kita langsung masuk ke rumus ya teman-teman. Masukin aja nih teman-teman angkanya. V sama dengan S per T sama dengan 25 km per 2 jam. V sama dengan 12,5 km per jam. Jadi jawabannya adalah 12,5 km per jam. Contoh soal yang kedua nih teman-teman. Tony mengendarai motor selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Berapakah kecepatan motor Tony? Cara menjawabnya sama seperti slide sebelumnya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Semoga mengerti. Selanjutnya ada materi percepatan nih teman-teman. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Rumus dari percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Keterangannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Biar lebih paham, kita coba kerjain soal yuk teman-teman. Di sini Asya udah ada contoh soal percepatan. Yang pertama, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Diketahui V1-nya 2 meter per second, V2 4 meter per second, T1-nya 0 second, dan T2-nya 10 second. Penyelesaiannya A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan 2 per 10. Hasilnya 0,2 meter per second kuadrat. Selanjutnya ada materi gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Rumus gerak lurus beraturan atau GLB, V sama dengan S per T. Keterangannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada soal, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh selama 10 menit? Seperti yang telah kita ketahui, basic rumus dari GLB adalah V sama dengan S per T. Di sini yang ditanya adalah jarak tempuh, berarti jarak tempuh adalah S. Untuk mencari jarak tempuh, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V per T. Sebelum kita mengetahui berapa jarak yang ditempuh selama 10 menit, kita dapat mengubah terlebih dahulu V yang telah kita ketahui dari soal. Yang sudah kita ketahui 60 km per jam. Nah, kita ubah nih jamnya jadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 1 km per menit. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh selama 10 menit? Tinggal dikali aja deh teman-teman. S-nya 1 km per menit dikali 10 menit. S sama dengan 10 km. Jadi jarak yang telah ditempuh adalah 10 km teman-teman selama 10 menit. Nah, materi selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan atau tetap. Rumus GLBB bisa dilihat sendiri ya teman-teman tabelnya.
Kita lanjut ke contoh soal. Seorang pembalap mengendarai mobilnya mulai awal start dengan percepatan konstan 10 meter per detik kuadrat. Tentukan kecepatan pembalap setelah bergerak selama 6 detik. Nah, di situ udah ada rumusnya ya, teman-teman. Udah ada penjelasannya juga. Semoga membantu. Terima kasih ya, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.